Perkenalkan, nama saya Edwin Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pemesanan tiket sederhana. Dimana pertama untuk membuatnya, seperti biasa kita membuat build features v binding sama dengan true, agar tidak usah membuat atau menggunakan find view by ID. Kemudian di sini merupakan activity mainnya atau kode untuk membuat tampilannya seperti gambar yang di samping, dimana pertama kita menggunakan linear layout yang memiliki padding 30 dan juga orientasinya vertikal, jadi semuanya itu berurut dari atas sampai ke bawah. Kemudian di sini merupakan ada text view yang berfungsi untuk sebagai judul di sini tuh register dengan Poppins Bold, yang dimana fontnya itu sudah diimport seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan margin bawahnya 40, lalu ukurannya itu 30 dengan dia yang berada di tengah. Kemudian untuk bagian atasnya saya menggunakan 70 dp. Kemudian masuk ke edit text. Edit text di sini itu untuk username, di mana edit text ini itu menggunakan Poppins medium dengan adanya margin bottom 20 dan juga padding 13. Di sini saya sudah menggunakan icon juga yang ada, dimana iconnya itu berupa baseline person. Jadi seperti ini, seperti bentuk orang ini. Kemudian di sini saya sudah mengatur untuk warnanya. Warnanya sudah saya list, dimana ada hitam, putih, dan juga buat inputan field. Lalu ada warna biru. Kemudian ada untuk icon. Di sini saya untuk icon maupun untuk placeholder saya menggunakan warna yang sama. Kemudian masuk terdapat button ini buat jam berangkat, dimana miliki teks jam berangkat dengan padding 10, lalu margin bottomnya atau margin bawahnya itu 20, yang miliki text color juga dari text color icon yang ini. Kemudian di sini saya menggunakan icon jam. Saya sudah importnya yang menggunakan background rounded input, dimana semuanya menggunakan rounded input. Yang rounded input itu seperti ini, dimana dia memiliki shadow juga, dan ini untuk yang bagian depannya yang bukan shadownya, yang mainnya, dimana mereka berdua ini memiliki radius 15 dp. Kemudian dia sendiri ini memiliki ukuran teks 16. Lalu lanjut ke button yang selanjutnya. Button selanjutnya itu buat tanggal, dimana dia itu menggunakan Poppins medium sama seperti jam berangkat, lalu memiliki margin bawahnya itu 20, paddingnya 10 sama, dengan ukuran teksnya juga sama, yang memiliki icon juga kalender. Saya sudah importnya dan juga menggunakan background rounded input. Kemudian masuk ke sublinear layout yang lain, dimana sublinear layout ini itu mencakup satu field ini, field tujuan, dimana di sini linear layoutnya itu memiliki padding 10, lalu juga memiliki background rounded input yang sama seperti field yang berada di atas. Sini untuk icon pinnya ini menggunakan image view, dan juga untuk drop downnya saya menggunakan spinner. Lalu masuk ke terdapat button. Di sini button untuk pesan tiket yang memiliki font family untuk Poppins Bold, lalu memiliki margin horizontal atau yang vertikal gini, margin horizontal, jadi kiri sama kanan itu 30 dp, dan juga memiliki margin top yaitu 40.
Di sini text colornya itu menggunakan warna putih, dan saya mengatur untuk lingkaran atau tempat buttonnya itu di rounded edges. Jadi di sini yang membedakan hanyalah warnanya saja. Untuk shadownya sama, dan juga radiusnya juga sama. Kemudian di sini masuk ke bagian terdapat string. String sini saya sudah list untuk tujuannya, untuk list tujuan tempat seperti ini. Kemudian untuk harga yang bersesuaian dengan list tersebut saya sudah taruh di array harga seperti ini. Kemudian masuk ke main activity. Di sini main activity-nya itu saya extend juga untuk time picker dialog dan juga date picker dialog seperti ini. Jadi ketika klik jam berangkat, maka akan muncul seperti ini, akan muncul kayak pop-up dialog. Sementara untuk tanggal juga akan muncul pop-up-nya juga. Jadi pertama pastinya masukin untuk bindingnya. Kemudian saya juga masukkan untuk array yang tadi saya buat. Yang pertama itu ada provinsi dan country-nya seperti ini. Kemudian ada harganya. Di sini saya menggunakan companion object sebagai variable static yang nantinya akan digunakan di kelas lainnya, bukan di kelas main activity. Di sini masuk ke function untuk onCreate, dan pastinya saya menghubungkan antara main activity file Kotlin ini dengan XML dengan menggunakan kode sebagai berikut. Kemudian saya mendapatkan array yang tadi saya buat di string.xml untuk tujuannya dan juga harganya. Kemudian masuk ke pertama, saya membuat dulu untuk jam berangkat. Di sini untuk button jam berangkat, pertama dimana untuk masuk ke bagian menampilkan pop-up jam berangkat, pertama mengoverride untuk function seperti ini, function on time set, dimana ini merupakan implementasi dari hasil extend ini, yaitu extend untuk time picker dialog on time set listener, yang sebelum membuat ini dibuat dulu untuk dialog fragmentnya, yang di sini gunakan untuk mengambil hour dan juga minitnya, jam dan juga minitnya, yang kemudian akan di return dengan objek ini, dan returnnya juga berupa jam dan juga menit yang sudah dipanggil. Jadi dia memungkinkan untuk untuk pengguna untuk memilih jam sesuai dengan kemauan mereka. Jadi mereka bisa tulis di sini misalnya 356 udah oke, maka akan tertampil sebagai berikut. Kemudian setelah dari dialog fragment masuk ke bagian on time set. Di sini digunakan setelah pengguna itu klik OK. Jadi ketika klik ini kemudian klik OK, maka akan menjalankan kode di dalamnya, dimana setelah misalnya klik OK, maka akan terbentuk string format sebagai berikut, yang dimana string format itu menunjukkan kalau misalnya angkanya itu cuma 1 digit, maka menggunakan 0 baik hour maupun minitnya. Kemudian di sini setelah klik OK, maka langsung berubah teks dari yang sebelumnya jam berangkat menjadi selected time, yang ini merupakan variabel untuk menampilkan 0405-nya. Kemudian saya ngeset dari yang awalnya abu-abu menjadi hitam, yang di sini saya juga simpan ke dalam variabel lainnya yang merupakan variabel statik yang bernama jam, sehingga bisa digunakan untuk passing ke page yang lainnya, dimana tadi karena sudah membuat
kelas time picker ini perlu untuk dipanggil. Dimana perlu untuk dipanggil dengan sebagai berikut dengan set on listener. Jadi setelah button jam berangkatnya ini diklik, dimana button jam berangkat itu merupakan ID dari button yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian setelah diklik maka akan muncul kotak dialog, di mana kotak dialog ini dimunculkan dengan memanggil kelas time picker. Kemudian setelah memanggil kelas time picker maka time pickernya itu di show untuk menampilkan dialog. Jadi urutannya dimana membuat kelas dulu, membuat kelas time pickernya dulu untuk mengambil hour dan juga minute-nya sehingga bisa diinputkan oleh pengguna. Kemudian di return dengan objek time picker dialog yang juga mereturn hour dan juga minute yang tadi sudah dipanggil. Kemudian kelas ini itu akan dipanggil lah agar muncul dialog setelah button jam berangkatnya itu diklik. Setelah muncul maka akan menerapkan on time set, tapi menerapkan on time setnya itu atau menjalankan on time setnya itu ketika diklik OK. Dimana on time set ini berguna untuk menampilkan 0408 yang tertampil pada gambar di samping dengan menggunakan string format, dan juga di sini untuk agar pilihan pengguna itu bisa passing ke activity lainnya, maka masukin ke dalam variabel jam yang merupakan static variable. Sama seperti time, di sini juga tanggal berangkat juga seperti itu. Ada kelas date pickernya yang extend dari dialog fragment. Di sini mengambillah tanggal hari ini. Jadi defaultnya itu pakai tanggal, lalu juga month dan juga tahun hari ini. Di sini diambillah untuk tanggal, tahun dan juga harinya. Jadi secara default sama seperti yang kayak time, karena secara default itu diambil tanggal hari ini. Lalu kemudian di return dengan menggunakan objek date picker dialog yang juga mereturn year, month dan juga day-nya. Kemudian masuk ke untuk memanggil kelas ini. Jadi untuk memanggil kelas ini itu menggunakan on click listener, dimana setelah klik button tanggal berangkat, ini merupakan button yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian akan memanggil kelas untuk date picker yang nantinya akan nge-show untuk pop up dialognya. Kemudian setelah misalnya pengguna memilih dan klik OK, maka akan muncul sebagai berikut. Di sini saya menggunakan function onDateSet yang merupakan di mana dia merupakan pengimplementasian dari date picker dialog onDateSet listener yang di sini ada menggunakan format. Jadi setelah klik OK maka pertama akan dibentuk variable selected date yang isinya itu format untuk menampilkan waktu yang dipilih. Di sini dari yang awalnya placeholder menjadi tanggal yang dipilih oleh pengguna, yang sama seperti time saya menggunakan atau mengubah dari warna abu-abu menjadi warna black, dan saya masukkan juga ke dalam variabel static tanggal agar dia bisa passing ke page yang lainnya. Kemudian lanjut ke field selanjutnya, yaitu field tujuan, dimana field tujuan ini tuh pertama saya membuat adapter, dimana adapter ini tuh akan menghubungkan antara spinner dan juga array yang sudah dibuat sebelumnya di string.xml. Jadi di sini saya menggunakan adapter dengan konteksnya itu file ini, yaitu file main activity, yang ini merupakan yang Android app compat bla bla bla. Itu merupakan layout bawaan Androidnya untuk menampilkan list dari dropdown. Kemudian province_country ini merupakan variabel
yang berisi array atau string dari list yang sudah diinisiasi sebelumnya di string.xml. Kemudian masuk ke baris yang ke-71 yang berfungsi untuk tampilan dropdown atau berfungsi sebagai tampilan dropdown yang dari bawaannya si Android. Kemudian ke baris 72 ini merupakan menghubungkan antara adapter maksudnya antara data yaitu berupa list tujuan, list lokasi dengan spinner spinner yang sudah dibuat sebelumnya. Ini spinnernya itu pas bagian field tujuan ini dengan menggunakan adapter. Kemudian masuk ke bagian logiknya, di mana menggunakan selected listener yang nantinya digunakan kalau misalnya langsung seleksi, maka opsinya itu akan kesimpan gitu, nggak cuma secara tampilannya saja. Jadi seperti ini, pas diklik maka akan muncul tampilan Bali Indonesia yang nantinya opsi ini itu juga akan disimpan. Yang di dalam sini jika misalnya spinnernya itu misalnya opsinya diklik, jika spinnernya opsinya diklik seperti ini, maka akan menjalankan kode di dalamnya, dimana di sini membuat dulu objek yang mengimplementasikan adapter view on selected listener yang isinya pertama terdapat method on item selected dan juga ada nothing selected, dimana untuk method on item selected maka akan menerima beberapa parameter yaitu parent di mana spinnernya sendiri, lalu view yang merupakan tampilan opsi yang dipilih, kemudian ini posisi di posisi keberapa opsi tersebut dipilih, dan juga ID baris kayak ID dari baris atau opsi yang dipilih. Kemudian di sini merupakan logiknya, jadi kalau misalnya parentnya nggak 0, maka kita cek lagi nih apakah dia merupakan posisi 0. Posisi 0 itu merupakan posisi yang merupakan tujuan. Jadi posisi 0 itu dimana ada tulisan tujuan, yang tulisan tujuan itu digunakan sebagai placeholder, dimana placeholder itu coba saya kasih lihat, dimana placeholder itu saya set warnanya menjadi abu-abu. Kemudian saya ubah seperti ini. Jadi di sini untuk opsi 0-nya itu merupakan tujuan. Yang tujuan ini itu saya set warnanya sebagai berikut. Kemudian saya juga mengganti fontnya menjadi Poppins medium, dan juga menerapkan Poppins medium ini ke dalam tulisan tujuan ini. Jadi terlihat sebagai placeholder, dan jika misalnya dia bukan opsi yang pertama atau tulisan tujuan, maka akan disimpanlah ke dalam variabel statik, yaitu variabel tujuan yang menyimpan untuk provinsi atau provinsi serta country yang dipilih. Misalnya kita pilih Bali, maka kan Bali kan di posisi kedua secara codingan, maksudnya yang ke-0 kan posisinya itu merupakan tujuan. Yang pertama itu Aceh, dan yang kedua itu Bali. Maka di sini itu logiknya dari array yang ada, array list dropdown ini, maka akan diambil posisi 2. Posisi 2 itu yaitu Bali Indonesia, dan Bali Indonesia ini nanti akan disimpan ke dalam variabel statik tujuan yang nantinya akan berfungsi untuk passing ke halaman lainnya. Kemudian sama seperti tujuan, harga juga seperti itu. Harga akan diambil bersesuaian dengan posisi opsi yang diambil. Jadi kan Bali kan posisi 2 maksudnya, posisi 2, tapi secara urutan dia posisi ketiga. Nah, posisi 2 ini diambil juga lah harga yang bersesuaian dengan posisi 2 itu. Contoh seperti ini. Maka di sini terlihat bahwa kalau misalnya Bali Indonesia kan ini 0, ini 1, ini 2. Bali Indonesia itu yang 2. Maka akan sama seperti itu, harganya juga akan ngambil angka atau harga di posisi 2. Jadi untuk Bali Indonesia nanti akan ditetapkan harga 20.000.
Dan 20.000 ini itu akan dimasukkan ke dalam variabel statik harga. Kemudian di sini sudah selesai untuk penjelasan field-fieldnya. Maka kita akan contohkan misalnya username itu bernama Erlin, kemudian jam berangkatnya itu jam berangkat sekarang misalnya jam 4.45, dan klik OK untuk tanggal berangkatnya hari ini ke Bali Indonesia. Kita klik pesan tiket. Ini merupakan button pesan. Ya, ketika klik akan muncul pop-up seperti ini. Untuk logiknya di mana button pesan ini ketika diklik maka akan muncul kelas dialog exit. Kelas dialog exit itu sebagai berikut. Jadi ini merupakan kelas dialog exit yang memiliki tampilan yang diatur di dialog underscore exit, dimana dialog underscore exit ini memiliki tampilan sebagai berikut, yang judulnya itu merupakan konfirmasi pemesanan yang diatur dalam text view sebagai berikut, yang merupakan menggunakan font Poppins Bold, kemudian ukurannya itu 24. Lalu lanjut ke text view yang berikutnya berupa tarif tiket dengan Poppins Medium, dan juga memiliki margin atas itu 20. Lalu ke text view selanjutnya, dimana text view selanjutnya itu merupakan text view yang kosong. Saya nggak mengisi apa-apa karena digunakan untuk passing harga yang berada dari main activity. Kemudian di sini saya menggunakan sublinear layout yang berisi button-button, dimana buttonnya itu pertama ada button batal warna merah ini yang menggunakan Poppins Bold dengan margin 8. Lalu di sini weight itu berfungsi agar mereka benar-benar membagi dua antara button batal dan juga button beli, yang memiliki warna sebagai berikut. Kemudian margin topnya itu 40. Sama seperti button batal, maka button beli juga sama. Untuk pengaturan tampilannya yang membedakan hanyalah bagian warnanya saja. Bagian warnanya itu menggunakan warna biru. Di sini warna birunya itu saya sudah membuatnya secara default. Itu sebenarnya rounded regis itu yang saya tampilkan sebelumnya berwarna biru. Jadi saya sudah menggunakan drawable untuk rounded regis sebagai button beli ini. Kemudian setelah diklik maka akan muncul kelas dialog sebagai berikut, dialog exit, dimana maksudnya pas klik button pesan yang tadi maka akan masuk ke dialog exit yang menerapkan juga dialog fragment, dengan di sini digunakan untuk logiknya. Jadi dalam logik ini menggunakan intent. Di sini itu cara bacanya dimana jika kelas ini dijalankan maka harga hasilnya, dimana harga hasilnya itu merupakan ID dari text view yang saya kosongin tadi. Jika itu dijalankan, jika kelas dialog exit ini dijalankan, maka yang tadi kosong maka akan diisi dengan harga yang bersesuaian dengan opsi yang dipilih yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dimana jika sudah diubah, jadi tadinya kan tadi saya milih Bali Indonesia, maka harganya itu 20.000, jadi tertampil sebagai berikut. Kemudian ketika klik batal maka akan muncul dismiss. Dismiss itu akan hilang pop-up-nya dan kembali lagi ke bagian register ini. Kemudian jika kita klik beli maka akan menggunakan logic sebagai berikut. Jadi menggunakan logic intent agar passing semua variabel yang digunakan di halaman selanjutnya. Jadi di sini saya menggunakan intent yang akan menuju ke main activity 2. Di sini main activity 2 itu membutuhkan variabel, membutuhkan inputan atau data-data berupa nama, jam, tanggal keberangkatan, lalu juga tujuan. Dimana di sini saya menamakan untuk nama yaitu nama, jam adalah jam, tanggal yaitu tanggal, dan tujuan adalah tujuan. Dan di sini itu yang digunakan kayak sebagai ID. Kalau misalnya data nama itu bisa dipanggil dengan ID nama sebagai berikut. Lalu setelah passing maka akan menjalankan activity-nya atau akan pindah ke main activity yang kedua. Yang di sini balik lagi ke button pesan
Dimana setelah klik button pesan, selain menjalankan kelas dialog exit ini juga akan menginisiasi variabel statik nama berupa inputan user berupa teks. Jadi di sini kan saya mengetiknya Adeline. Nah, Adeline ini nanti akan disimpan ke variabel nama. Lalu di sini baris kode 109 ini untuk menampilkan dialog pop-up dialog sebagai berikut. Kemudian kita contohkan klik beli. Kemudian klik beli ini nanti akan mendapatkan pop-up sebagai berikut. Jadi kita akan masuk ke main activity yang kedua. Ini merupakan tampilannya. Jadi tampilannya itu dengan menggunakan linear layout juga. Pertama ada judulnya menggunakan text view yang pertama. Yang merupakan teksnya itu berhasil mendapatkan tiket dalam Poppins Bold, dan juga memiliki margin bottom sebagai berikut, yaitu 40 dp, ukurannya 30, dan dia berada di tengah gravity center, dan memiliki margin topnya itu 70. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, itu image view untuk menampilkan centang ini. Jadi centang ini itu saya sudah mengimportnya di dalam drawable. Kemudian masuk ke sublinear layout, dimana sublinear layout ini akan berfungsi mengatur bagian keterangan nama, jam, tanggal, tujuan. Dimana untuk nama saya kosongin, untuk nama, jam, tanggal, tujuan itu saya kosongin. Jadi kalau misalnya awal-awal kalau tidak ada inputan, maka di sini akan kosong untuk bagian nama, untuk bagian jam, tanggal, dan juga tujuan. Kemudian pertama untuk nama, baik nama, jam, tanggal, tujuan memiliki pengaturan tampilan yang sama, yaitu kalau mereka itu memiliki text alignment start. Jadi dia berada di sebelah kiri dengan font family-nya itu Poppins Bold, lalu text size-nya itu 22, dan di sini teksnya kosong. Masing-masing memiliki ID, deskripsi TV, deskripsi 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk ke bagian main activity yang kedua, dimana main activity yang file Kotlin-nya itu di sini saya inisiasi juga untuk memanggil variabel bindingnya, dimana variabel bindingnya itu nanti akan menghubungkan ke XML-nya, XML tadi activity main 2. Di sini di dalam file ini kita akan mengekstrak untuk string nama, tanggal, jam, dan juga tujuan yang sebelumnya itu di passing dari dialog exit seperti ini. Jadi inilah data yang akan di passing, dan setelah di passing maka main activity kedua akan menangkapnya, akan mengekstraknya, dan juga akan menampilkannya di baris kode sebagai berikut. Jadi kalau misalnya udah mengekstrak nama, nah tinggal masukinlah nama titik 2 nama. Kemudian begitu juga untuk jam, tanggal, dan juga tujuan, yang masing-masing ini itu akan dimasukkan ke dalam teks yang tadinya kosong, di activity main. Jadi misalnya ini untuk teks ini kan buat teks view nama, kan kosong kan awalnya, maka setelah di misalnya setelah di ekstrak dari dialog exit akan ditambahkan ke dalam text view yang tadinya kosong menjadi ada isinya, yaitu nama titik 2 data hasil ekstrak. Begitu juga buat jam, tanggal, dan juga tujuan, mereka akan masing-masing ditambahkan ke dalam teks dengan ID TV deskripsi 2, 3, dan juga 4, yang nantinya akan tertampil sebagai berikut: nama apa, jam berapa, lalu tanggal kapan, dan juga tujuannya apa. Itu merupakan hasil codingan saya. Terima kasih.